Whoa! And smarter. Destruction. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang suka sama film nostalgia Lilo and Stitch? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbaru dari mereka nih, dari film live actionnya yang berjudul Lilo and Stitch. Nah, yang belum nonton film Lilo and Stitch animasinya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film ini, kita akan melihat nih para makhluk luar angkasa yang sedang melakukan rapat untuk membahas tentang makhluk hasil percobaan genetika yang dilakukan secara ilegal. Dr. Zumba Zukiva ditugaskan untuk mempelajari ancaman biologis dengan aman. Tetapi justru dia menciptakan makhluk itu. Dan Zumba menjelaskan kalau subjek eksperimen 626 ini adalah senjata paling canggih milik federasi mereka. Wow! And smarter. Yang mana bagi para hadirin di sana, tindakannya itu dianggap sebagai suatu kekejaman dan tidak dapat ditolerir. Tetapi apa yang dikatakan sama sang pemimpin itu ada benarnya. Kalau eksperimen 626 ini diciptakan oleh Zumba, bukan karena keinginannya sendiri untuk dilahirkan. Eksperimen 626 pun diberikan kesempatan nih untuk menunjukkan dirinya kalau dia adalah makhluk yang baik. Namun sayangnya dia tidak bisa menunjukkannya dengan benar. Akhirnya dia dianggap sebagai makhluk yang nakal dan berbahaya. Di situ Zumba pun akhirnya dihukum. Laboratoriumnya akan dihancurkan dan eksperimen 626 akan diasingkan. Eksperimen 626 pun akhirnya dibawa ke dalam lab untuk dihancurkan. Tetapi dia justru berhasil nih melarikan diri. Menurut analisa mereka, dalam 12 jam makhluk itu akan tabrakan dengan planet yang bernama Yard. Sang pemimpin senang nih, karena jika 626 menabrak planet itu, maka bisa dipastikan dia akan mati. Tetapi sayangnya makhluk itu ternyata jenius. Dia memutarbalikkan tujuannya ke bumi. Hal itu membuat si kapten ingin menghancurkan bumi nih, agar tidak terkontaminasi dengan makhluk jahat tersebut. Agen Plickly datang dan mencegah si kapten untuk menghancurkan bumi. Dia adalah seorang yang ahli nih dan suka meneliti spesies di bumi. Dia mengatakan kalau bumi itu merupakan cagar alam yang dilindungi. Sehingga kapten pun mengurungkan niatnya dan kemudian menyuruh Zumba untuk menangkap 626 bersama dengan agen Plickly nih, yang ditugaskan untuk memastikan Zumba mematuhi aturan federasi. Kapten juga mengatakan jangan sampai penduduk bumi tahu tentang misinya itu, atau nanti kapten akan ikut campur. Di sisi yang lain ada seorang anak yang sedang bersenang-senang di pantai. Anak itu bernama Lilo. Dia sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat dengan terburu-buru. Sesampai di sana, Lilo berkumpul dengan teman-temannya dan mentornya. Di situ ia menunjukkan gelang persahabatan yang mirip dengan teman-temannya. Tetapi mereka tampaknya meremehkan gelangnya Lilo nih dan mengejeknya sebagai gadis sampah. Teman di belakangnya juga mengatakan gelang Lilo itu tidak bisa disebut gelang persahabatan kalau Lilo sendiri saja tidak punya teman. Tampaknya di sini Lilo seperti dijauhi nih oleh teman-temannya. Dia juga melihat ke arah kursi penonton dan melihat kalau kursi untuk Nani, kakaknya, masih kosong. Ia pun menjadi lebih sedih. Sementara di sisi yang lain, Nani sedang berusaha menyalakan mobilnya nih, namun tidak bisa menyala juga. Dan sementara pertunjukan tari Lilo sudah dimulai. Di tengah pertunjukan itu, Lilo didorong jatuh dengan sengaja sama temannya. Dan karena ia merasa kesal dan malu, ia pun akhirnya mendorong juga temannya itu. Pertunjukan pun harus berakhir saat itu juga. Sehingga cerita, Nani datang terlambat. Dan sementara di rumahnya Lilo sedang mendengarkan musik sambil bersantai. Dia juga mengunci pintu rumahnya agar kakaknya tidak bisa masuk. Nani kesal sama Lilo nih karena tidak kunjung membuka pintunya. Apalagi saat pekerja sosial ingin datang untuk sidak memeriksa mereka. Nani pun hampir ketahuan ingin melempar batu sama pekerja sosialnya.
Yang beruntungnya Nani berhasil masuk melewati pintu belakang dan ia pun sedang menyiapkan teh untuk Nyonya Cook. Di sini kita mengetahui nih kalau Nani ini bukan hanya sekedar seorang kakak untuk Lilo, tetapi dia juga wali sahnya Lilo. Tetapi menurut pekerja sosial, meninggalkan anak kecil di luar pengawasan itu merupakan tanda-tanda seorang wali yang tidak bertanggung jawab. Nyonya Cook pun bertanya nih apa yang terjadi dengan Lilo karena ia melihat ada darah di tangannya. Sepertinya itu karena dia terjatuh saat di panggung tadi. Tetapi Lilo justru menjawabnya kalau dia terjatuh dari jendela. Itu membuat Nyonya Cook semakin curiga nih sebenarnya Nani itu bisa merawat Lilo dengan baik atau tidak. Nyonya Cook memberitahu kalau Nani sepertinya juga terlalu kesusahan untuk mengurus Lilo dan dia sudah memberikan Nani kesempatan, tetapi selalu berjalan dengan tidak baik. Nyonya Cook memberikan kesempatan terakhir nih bahwa minggu depan dinas sosial akan memiliki direktur yang baru dan Nyonya Cook ingin menunjukkan pada direkturnya kalau Nani dan Lilo baik-baik saja. Setelah itu Nyonya Cook pun pergi. Terjadilah pertengkaran kakak dan adik di sana. Setelah itu Nani pun segera membersihkan rumahnya dan membuang sampah. Di sana ia bertemu dengan tetangganya nih bernama Tutu dan tidak lama dia juga bertemu dengan David. Tampaknya David ini suka sama Nani dan ingin mengajak Nani untuk berselancar bareng. Tetapi Nani menolaknya karena jadwal dia yang begitu padat dan fokus dia saat ini adalah menjaga Lilo. Sementara di sisi yang lain ada makhluk 626 nih yang sedang bersantai namun terus terganggu dengan peringatan dari pesawatnya. Dia ini pusing dan tidak mengerti apa yang terjadi sehingga ia hanya menghancurkan tombol-tombol di pesawatnya tanpa dia tahu kalau sebenarnya peringatan itu memberitahu kalau ada masalah sama pesawatnya dan akan terjadi tabrakan nanti. Sementara itu Nani membuatkan makan malam untuk Lilo nih dan di sini terlihat kalau Nani itu sayang sama Lilo. Meskipun dia sering marah dan temperamental sama Lilo, tetapi sebenarnya dia peduli sama Lilo karena kepergian kedua orang tua mereka sehingga ia bertanggung jawab untuk merawat Lilo juga dan merawatnya. Yang tampaknya Nani ini menyukai bidang biologi kelautan, tetapi ia harus mengurungkan niatnya itu. Dia ingin terus bersama Lilo dan menjaganya. Di saat sedang bermain dengan kakaknya, Lilo melihat ada bintang yang jatuh dan dia langsung mengucapkan harapannya nih kalau dia ingin memiliki seorang sahabat yang setia yang tidak pernah kabur darinya. Sementara ternyata bintang jatuh itu adalah pesawat 626 yang terjatuh. Sementara di sisi yang lain ada Zumba dan juga Pliklin nih yang sedang menuju bumi. Di sana Zumba sedang menekan tombol remote dan 626 pun langsung tersetrum setiap Zumba menekan tombol itu. Pliklin menjelaskan nih kalau remote itu terhubung dengan kalung pelacaknya si 626 itu sehingga mereka bisa dengan mudah mengetahui lokasinya. Makhluk 626 itu pun melihat ada gardu listrik di sana nih dan kemudian meraihnya dan menyetrum dirinya sendiri. Makhluk ini sangat cerdik. Ia ternyata menggunakan tegangan listrik tinggi untuk melepaskan kalung pelacaknya itu. Dan di sana ia melihat ada kue. Ia pun langsung menuju kue tersebut. Ia pun akhirnya mengacaukan pesta pernikahan di tempat tersebut nih hanya untuk sebuah kue. Setelah ia pergi dari sana, ia hampir tertabrak sama truk yang lewat. Singkat cerita, pagi harinya Zumba dan juga Pliklin berada di sekitar lokasi. Menurut Zumba, makhluk 626 itu berada di sana sehingga mereka harus masuk ke sana dan mereka pun akhirnya menyamar agar tidak dicurigai oleh publik. Nice arm you have. My legs fell a little. Mereka pun berhasil menyamar menjadi manusia dan sekarang mereka akan mencoba masuk ke hotel. Di sana ia pun memesan kamar hotelnya. Sementara itu makhluk 626 itu pun berhasil tertangkap oleh petugas. Mereka pun langsung masuk ke kamar yang sudah mereka pesani dan segera meletakkan dan menyiapkan barang-barang yang harus mereka pakai. Tetapi si Zumba ingin segera pergi melaksanakan misinya. Tetapi tindakannya itu justru menarik perhatian manusia karena ia menggunakan portal. Di situ Pliklin menjelaskan ke Zumba kalau ia harus bersabar dan juga berhati-hati nih karena tugas mereka ini kan tidak boleh diketahui sama manusia. Jadi mereka harus menyamar, yang pada akhirnya Zumba pun mengikuti arahan si Pliklin nih untuk bersabar dan juga menyamar. Di lift mereka mendengar berita kalau ada binatang buas yang tidak teridentifikasi jenisnya.
telah tertangkap di jalan setelah menghancurkan pesta pernikahan. Dan saat ini binatang itu sedang diamankan di Animal Rescue. Sementara itu di sisi yang lain ada Lilo dan juga Tutu nih yang sedang berjalan-jalan. Di sana Lilo memohon sama Tutu untuk pergi ke Animal Rescue dan Lilo pun diizinkan untuk pergi ke sana. Di tempat penampungan itu, makhluk 626 itu pun bertemu dengan beberapa jenis anjing. Dan ia mencoba berkomunikasi dengan mereka, namun tampaknya anjing-anjing itu tidak dapat mengerti maksud si 626 ini. No, I'm Spencer. Kesal karena tidak ada yang mengerti bahasanya, makhluk 626 itu pun keluar dari sana. Namun sayangnya dia diserang nih sama Zumba dan juga Plikli. Makhluk itu bersembunyi di mobil dan ia melihat ada benda yang cocok untuk menyerang balik mereka. Ia pun menyerang mereka dengan benda itu. Ia pun pergi dari sana dan masuk ke dalam tempat penampungan lagi. Di sana ada Lilo yang masuk dan bercengkrama sama anjing-anjing di sana. Sementara makhluk itu sedang mengawasi Lilo dari atas. Di sini Lilo merasa curiga nih karena respon anjing-anjing di sana seperti takut dengan sesuatu. Makhluk itu melihat poster adopsi di sana. Dia kemudian berpikir kalau dia berhasil diadopsi sama Lilo, maka dia akan aman. Karena peraturan Federasi Angkasa mengatakan kalau mereka tidak boleh menyakiti manusia. Ia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa diadopsi sama Lilo. Ia juga langsung memasukkan dua tangannya yang lain agar terlihat lebih normal. Makhluk itu pun akhirnya bertemu dengan Lilo nih dan berusaha terlihat lucu di depan Lilo. Makhluk itu berusaha dipisahkan dari Lilo sama penjaga penampungan, tetapi Lilo sangat menginginkan makhluk tersebut. Dan makhluk 626 itu pun juga berusaha terlihat jinak dan normal agar diizinkan ikut dengan Lilo. Mereka pun akhirnya mengadopsi makhluk 626 itu dan membawanya pulang. Sementara Zumba dan juga Plikli pun mengawasi mereka dari kejauhan. Di situ Nani tampaknya sangat terkejut nih karena adiknya mengadopsi peliharaan, yang mana karena dia sudah kesulitan mengurus satu anak. Kalau ditambah dengan peliharaan, takutnya nanti dia kewalahan. Di tempat lain, anggota kepolisian menemukan pesawat jatuhnya milik 626 itu dan mereka sedang berusaha menyelidiki pesawat tersebut. Mereka pun mendapatkan kabar nih kalau ada makhluk aneh yang tertangkap dan mereka pun langsung bersiap untuk menyelidiki lebih lanjut tentang makhluk aneh itu. Di sisi yang lain, ada Lilo dan juga 626 itu sedang menunggu Tutu. 626 sedang memperagakan adegan monster yang sedang menghancurkan kota. Dan tidak lama kemudian datanglah teman-teman Lilo yang suka ngebully dia. Teman-temannya ini mengejek kalau 626 itu makhluk paling aneh sama seperti Lilo. Dan mereka merebut bonekanya Lilo sementara 626 itu melihat ada mobil mainan dan segera menyalakan mobil itu. Dan bersama Lilo mereka pergi dari sana. Nothing to get away from us. Some destruction. Di sini Lilo senang nih karena dibawa ke ujung tebing dan menyaksikan pemandangan laut di sana. Sementara 626 kesal karena ia pikir ia bisa menemukan jalan keluar dan kabur dari sana. Tetapi justru dia terjebak di sana karena jalan buntu. Lilo pun akhirnya membawa 626 itu bersenang-senang di pantai dan mereka pun akhirnya menghabisi waktu bersama. Di perjalanan mereka ingin pergi nih ke suatu tempat dan makhluk itu tampaknya sangat aktif dan tidak terkendali. Itu membuat Nani sedikit terganggu karena ia sedang menyetir sementara Lilo menikmati hal tersebut. Sampai akhirnya Nani pun hampir menabrak Zumba dan juga Plikli. Ternyata mereka berkunjung ke tempat kerjanya Nani sembari membawa Lilo bermain. Tetapi Nani sempat ragu meninggalkan Lilo sendirian sama makhluk aneh itu. Tetapi karena dipanggil bosnya, dia pun harus pergi. Di sana Lilo bertemu dengan David. Ia memperkenalkan 626 kepada David sebagai anjing peliharaannya. Di saat berbicara dengan David, ia melihat kalau peliharaannya itu hilang. Di sini Lilo telah memberinya nama, yaitu Stitch. Dia pun mencari Stitch dan menemukannya di stand minuman, sedang bermain-main di tempat itu. Iya. Stitch melihat pertunjukan api dan ia tertarik untuk mencobanya. Di situ Lilo terkejut sama kepintaran Stitch yang bisa meniru mereka. Tetapi karena ada polisi yang ingin mengamankannya, Stitch panik.
dan melempar api itu ke sembarang tempat dan terjadilah kebakaran di tempat itu. Bosnya Nani kesal dan menatap ke arah Lilo, dan Nani melihat ternyata itu ulahnya Lilo yang sepertinya kakaknya pun dipecat akibat ulah mereka. Di saat Zumba dan juga Plickly mencari Stitch, mereka dihubungi nih sama Kapten. Karena ini sudah hampir 24 jam dan mereka sama sekali belum berhasil menangkap makhluk itu. Sementara si Kapten tidak mau tahu kalau mereka harus menangkap makhluk itu dan harus berhati-hati. Singkat cerita, sesampainya mereka di rumah, salah satu detektif kepolisian sedang mengawasi mereka dari jauh. Sementara Nani sedang menelpon dan Lilo sedang memandikan Stitch. Sayangnya Stitch sangat tidak suka mandi nih, dan dia pun membuat kerusuhan di rumah. Agen kepolisian menyadap rumah mereka sehingga dia tahu apa yang telah terjadi. Agen tersebut memanfaatkan kondisi Nani yang saat ini sedang dalam penilaian dari pekerja sosial, sehingga ia ingin menyamar menjadi agen pekerja sosial. Di rumah, Stitch terus saja menghancurkan barang, tetapi sampai akhirnya Lilo memberikannya serangkaian bunga di lehernya, dan Stitch terdiam. Dia juga mendengar semua cerita Lilo tentang kakaknya dan foto-foto kecilnya. Di kamar, Lilo bertanya nih, apakah Stitch memiliki keluarga? Dan Stitch menjawab kalau dia tidak punya keluarga. Di situ mata Stitch seperti menatap dengan serius foto-foto mereka sembari merenungkan arti keluarga. Di situ Lilo juga mengajarkan Stitch menari hula, tarian Hawaii. Dan sementara Stitch mengamati sembari meniru gerakannya Lilo. Di sini Stitch sudah nyaman nih tinggal bersama Lilo, dan dia juga sedih karena tidak memiliki keluarganya. Pagi harinya Lilo menunjukkan pada Nani kalau Stitch bisa melakukan sesuatu yang keren. I'm excited. Tetapi Nani tidak begitu memperhatikannya karena ia harus menyiapkan sesuatu nanti untuk bertemu dengan pekerja sosial. Kemudian mereka pun bersiap nih untuk pergi liburan. Di sana mereka bertemu dengan direktur pekerja sosial, yang sebenarnya dia itu menyamar, dia itu agen dari kepolisian. Nyonya Cook ingin berbicara sama Nani, sementara Lilo bersama direktur. Direktur itu mencabut selai bulu Stitch untuk diteliti. Itu membuat Stitch marah dan menyerang. Tampaknya Lilo di sini tahu nih kalau direktur itu seperti dalam penyamaran. Nani pun akhirnya pergi mengajak Lilo dan juga Stitch. Sementara itu Zumba dan juga Plickly mengikuti mereka dari belakang menggunakan sepeda. Sementara itu Nani sedang mencari pekerjaan baru di restoran. Dia meminta Lilo dan juga Stitch untuk bersikap baik. Di situ juga lah akhirnya Stitch nurut sama Lilo nih, dan Lilo juga mengajarkan banyak hal ke Stitch. Namun sayangnya tidak semuanya berakhir dengan baik. Gelas pecah dan juga Stitch mengotori jendela. Nani pun berakhir ditolak di banyak tempat sekaligus karena itu. Di situ Stitch memberikan poster nih pada Lilo. Lilo kemudian memberikannya lagi pada Nani. Di situ ternyata ada lowongan kerja untuk menjadi instruktur selancar. Di pantai, Nani pun memulai hari pertamanya bekerja sebagai instruktur selancar. Di sini Nani tampaknya menyukai pekerjaannya itu karena memang Nani sendiri memiliki bakat di selancar. Stitch yang sedang bermain pasir sendirian, ia melihat ada seekor anjing yang mengikuti majikannya untuk selancar. Ia pun jadi tertarik untuk mencobanya. Dia menyuruh Lilo untuk berselancar bareng bersamanya. Akhirnya mereka pun berselancar bersama Nani. Sementara si Zumba dan juga Plickly sedang mengejar mereka menggunakan speedboat, dan mereka menembak bius si Stitch dan ingin menangkapnya. Namun beruntungnya Stitch berhasil menumbangkan Plickly. Yang sayangnya mereka juga harus tercebur semua, dan Lilo pun tenggelam karena ada Stitch yang panik di dalam air. Dan dia tersangkut di rambutnya Lilo sehingga menahan Lilo untuk ke atas. Direktur itu memanggil timnya untuk datang karena ia melihat ada orang lain juga yang mengincar Stitch. Dia tidak mau makhluk itu diambil oleh orang lain karena ia sangat ingin mendapatkan makhluk itu untuk diteliti. Yang beruntungnya Lilo juga baik-baik saja. Stitch pun juga tampak lega karena mendengar Lilo baik-baik saja. Kemudian dokternya pun menyuruh Nani untuk pergi ke depan mengurus administrasi. Tetapi Nani tahu nih kalau dia tidak punya asuransi untuk membayar biaya rumah sakit. Di situ Nyonya Cook datang dan memberikan solusinya. Nani harus melepas hak walinya atas Lilo. Di situ nanti seluruh biayanya Lilo akan ditanggung sama negara. Sangat berat bagi Nani nih untuk melepaskan Lilo karena Lilo adalah satu-satunya keluarganya sekarang.
Blakely pun mendapatkan panggilan dari si kapten nih. Kesal karena mereka masih tidak berhasil mendapatkan 626, si kapten pun menugaskan Blakely nih untuk menahan Zumba atas perintah federasi, dan secepatnya dia akan dibawa ke Turo. Dan kesepakatan yang mereka berakhir. Di situ Zumba kesal dan ia pun langsung memindahkan Blakely ke tempat lain menggunakan portalnya. Zumba pun akhirnya ingin menangkap Stitch dengan caranya sendiri tanpa bantuan dari Blakely. Sementara itu di rumah, Lilo sedang bermain boneka-bonekaan dan Nani membawakannya makan malam. Lilo di sini tampaknya mengerti ada keanehan sama kakaknya. Nani terlihat gugup dan takut untuk mengatakannya. Meskipun Lilo tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia berusaha untuk menenangkan kakaknya sementara Stitch memandangi mereka dari kejauhan sembari menatap dengan penuh kesedihan. Di luar, Nani sedih sedang menatap pemandangan sementara Lilo menghampirinya. Lilo pun membuka pembicaraan tentang masa lalu saat kedua orang tua mereka masih hidup. Lilo pun mendekati kakaknya dan menghiburnya. Dia juga mengatakan nih kalau dia juga suka sama Nani sebagai seorang ibu. Sementara Stitch ingin pergi dari rumah, ia melihat kebersamaan kakak adik itu. Dia merasa bersalah nih atas insiden itu. Karena dirinya, Lilo jadi terluka dan masuk rumah sakit. Karena insiden itu juga Lilo harus berpisah sama kakaknya. Stitch benar-benar merasa sedih nih. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Berat baginya untuk berpisah dengan Lilo. Baginya Lilo juga sudah seperti keluarganya. Tetapi dia juga tidak ingin menyakiti keluarganya, sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Lilo. Ia pun kembali ke penampungan hewan dengan sendirinya. Sementara itu Nyonya Cook dan juga direktur siap ingin mengambil Lilo dari Nani. Mereka ingin membawa Lilo ke tempat yang lebih baik. Nani pun dengan berat hati nih, ia harus membangunkan adiknya dan mengucapkan perpisahan sama Lilo. Tetapi sayangnya saat ia masuk ke kamar, Nani tidak menemukan Lilo di kamarnya. Ternyata Lilo sedang mencari Stitch. Yang beruntungnya Stitch masih ada di sana. Ia bertemu dengan Lilo dan Lilo menghibur Stitch nih. Tetapi Stitch masih merasa kalau semua kejadian ini karena kesalahan dirinya. Dia merasa dirinya adalah anak yang nakal. Lilo pun menghibur Stitch dan memeluknya. Di situ juga akhirnya Stitch menyadari nih kalau ia memang sudah senang dan menganggap mereka sebagai keluarga. Namun sayangnya di tengah-tengah keadaan yang mengharukan itu datanglah Zumba nih ingin membawa Stitch. Tetapi beruntungnya Stitch sangat pintar. Ia menggunakan alat portal itu untuk melawan si Zumba. Mereka pun kabur dari sana dan bersembunyi di rumah. Lilo ingin bertemu dengan kakaknya nih, tetapi sayangnya Nani tidak ada di rumah. Ia sedang keluar bersama David mencari Lilo. Zumba pun masuk ke sana nih dan melihat ke sekitar sementara Stitch membuat portal ke arah kamarnya Lilo. Mereka pun berhasil kabur dan menyelinap ke kamar. Yang beruntungnya mereka berhasil kabur dari kamar lewat jendela. Tetapi saat Zumba ingin masuk ke kamar ayah dan ibunya, Lilo marah. Ia tidak mau kamar orang tuanya dirusak. Ia pun masuk ke rumahnya lagi bertemu dengan Zumba. Di situ Zumba pun menghancurkan kamar orang tuanya. Sementara Zumba terus mendekat ke arah Lilo. Tetapi beruntungnya Stitch datang dan melawan Zumba. Blakely pun datang ke rumah mereka nih, tetapi untungnya dia terkena semprotan mata sama Lilo, sehingga Blakely tidak sempat membantu Zumba. Zumba pun akhirnya berhasil memojokkan Stitch, tetapi beruntungnya Lilo datang dan menolong Stitch nih, sementara Stitch langsung sigap menyerang balik si Zumba. Zumba pun memberitahu rahasia Stitch kalau alasan Stitch memilih Lilo di penampungan adalah untuk melindungi dirinya dari mereka. Sementara Lilo seperti dia yakin nih, ia ingin jawaban langsung dari Stitch. Stitch tampak seperti terpojok dan ia pun sama sekali tidak menjawab. Zumba juga mengancam Stitch nih kalau Stitch peduli sama Lilo, Stitch harus ikut sama mereka. Yang mana Stitch akhirnya lebih memilih untuk menyerahkan dirinya ke Zumba karena dia tidak mau Lilo terluka. Ia pun akhirnya pergi bersama Zumba dan juga ia sudah memakai kalung pelacak itu di tubuhnya. Kemudian mereka pun pergi menggunakan pesawat. Stitch pun dimasukkan ke dalam wadah. Di situ Zumba ingin merubah Stitch menjadi 627. Ke wujud yang lebih berbahaya lagi. Sementara Nani masuk ke rumahnya dan tidak melihat ada Lilo. Tetapi justru ia bertemu dengan Blakely di sana. Blakely menjelaskan kalau dia tahu di mana Lilo. Dia bilang kalau Lilo ada di pesawat, tetapi ia tidak yakin apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak. Sementara itu direktur itu segera menangkap Blakely setelah melihat Blakely ternyata bisa berubah wujud. Dia langsung memperkenalkan dirinya sebagai agen CIA. Zumba ternyata ingin memberontak sama si kapten, makanya dia ingin menciptakan Stitch
agar dia tidak terhentikan dengan menggunakan Stitch. Yang beruntungnya Lilo datang, dia bersembunyi di pesawat mereka nih. Sementara pesawat Zumba juga sudah siap untuk pergi ke angkasa. Sayangnya si agen sama sekali tidak tertarik untuk mencari Lilo terlebih dahulu. Dia lebih memilih menangkap si Prickly dan membawanya untuk diteliti kasusnya. Sementara si Nani kesal karena tindakan dari seorang agen seperti itu. Beruntungnya agen Cobra bersedia untuk membantu nih setelah Nani terus membujuknya. Sementara itu di pesawat Lilo sedang berusaha mencari cara agar Stitch bisa kabur. Tetapi Stitch justru takut kalau Lilo nanti ketahuan sama Zumba. Lilo bahkan dengan polosnya berada di hadapan Zumba nih. Tetapi beruntungnya Zumba lagi sibuk melihat monitornya dan tidak lama Stitch mengalihkan perhatiannya dengan merusak kabel listrik. Lilo pun akhirnya menekan asal tombol saja yang ia pikir itu tombol yang akan membahayakan pesawatnya. Tetapi justru tombol yang ia tekan hanya tombol wiper. Lilo pun ketahuan sama Zumba, tetapi ia terus menekan semua tombol yang ada. Namun beruntungnya akhirnya dia menekan tombol yang tepat. Ia pun berhasil melepaskan Stitch dan Stitch langsung menyerang Zumba. Beruntungnya Stitch menekan tombol yang membuat tabung tempat kurungannya terlepas dan Zumba pun jadi terseret keluar pesawat. Tetapi dia justru tersangkut di situ. Lilo pun tahu alat yang di pinggang Zumba itu. Ia langsung menggunakan alat itu untuk mengubah wujud Zumba menjadi manusia, sehingga Zumba jadi lebih ramping dan bisa terbawa angin. Sementara Stitch berusaha mendaratkan pesawatnya, tetapi sia-sia nih karena kendali pesawatnya rusak. Dan banyak kabel-kabel tadi yang dirusaknya juga mempengaruhi pesawat. Stitch mengajak Lilo untuk melompat dari pesawat, tetapi Lilo terlalu takut untuk melompat. Yang sayangnya foto keluarganya Lilo yang ada di sakunya terlepas dan terbang. Stitch tahu kalau foto itu sangat berharga buat Lilo nih. Jadi dia mencoba mengambil foto itu. Sementara mereka sedang mengejar Lilo dan Stitch di pantai, Stitch berhasil selamat, namun saat dia tidak menemukan Lilo, dia mencarinya dan melihat ternyata Lilo terjebak di bawah sana dan tidak bisa keluar, sehingga Stitch pun harus turun menolongnya. Dan Lilo berhasil selamat, tetapi Lilo tidak ingin meninggalkan temannya sendirian. Dia kembali lagi ke bawah. Stitch pun hampir mati, tetapi akhirnya Nani mau menolong Stitch nih, karena ia teringat sama kata-katanya Lilo kalau keluarga tidak boleh saling meninggalkan. Yang beruntungnya Nani berhasil menyelamatkan Stitch, tetapi mereka perlu menggunakan tegangan yang lebih kuat untuk membangunkan Stitch. Lilo pun akhirnya menyarankan mereka untuk menggunakan tegangan listrik dari aki mobil. Mereka pun akhirnya melakukan bersama-sama. Stitch pun bangun kembali dan dia juga berhasil menyimpan foto keluarganya Lilo di mulutnya. Dia memuntahkan fotonya. Tetapi kebahagiaan mereka harus terhenti di sana nih karena mereka mendengar sesuatu. Ternyata mereka kedatangan sebuah pesawat luar angkasa dan ternyata itu adalah si kapten dan anak-anak buahnya. Mereka datang untuk menjemput Stitch. Kapten pun menangkap dan menahan Stitch nih, tetapi Lilo berusaha memberontak. Ia ingin Stitch untuk tetap bersamanya. Tidak disangka di tengah-tengah pembicaraan Stitch berbicara dengan lengkap nih. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Stitch kepada kapten. My name Stitch. Can Stitch say goodbye? Yes. Thank you. Stitch pun menghampiri Lilo dan Nani untuk mengucapkan perpisahan sama mereka. Di situ kapten pun bertanya pada Stitch siapa orang-orang itu. Dan Stitch menjawab kalau Nani sama Lilo adalah keluarganya. Meskipun kedua orang tua mereka meninggal, mereka masih saling menyayangi satu sama lain. Prickly membujuk si kapten untuk mengizinkan Stitch tinggal bersama Lilo, tetapi ditolak sama si kapten. Kapten juga menjelaskan nih kalau dia tidak bisa mengambil resiko kalau misalnya Stitch sampai ketahuan sama banyak orang. Dan itu akan menyebabkan kepanikan global nantinya. Agen Cobra pun sebagai agen CIA meyakinkan si kapten nih kalau Stitch akan tetap aman dan tetap terjaga rahasianya. Kapten pun pada akhirnya mengizinkan Stitch untuk tetap tinggal bersama mereka dan menjalani hukuman pengasingannya di bumi. Mereka semua pun senang saat mendengar itu, termasuk Stitch sendiri. Mereka pun pergi nih dan semuanya kembali pulang. Rumah mereka pun hancur dan mereka tidak tahu harus kemana. Tetapi beruntungnya mereka memiliki tetangga yang baik. Tutu bersedia mengizinkan mereka tinggal bersama dengannya di rumahnya.
Keputusan untuk membawa Lilo pun dibatalkan, dan Lilo juga mendukung kakaknya untuk pergi belajar dan menggapai impiannya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.